warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Regina dengan NIM C1F023129. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah regulasi sistem jaminan produk halal. Yang pertama itu ada bagian latar belakang. Latar belakang awal ini, kesadaran akan pentingnya jaminan kehalalan produk di Indonesia muncul sering dengan yang pertama itu ada mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Yang kedua, banyak produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang beredar tanpa kejelasan status halal. Sebelum adanya regulasi formal, sertifikasi halal bersifat sukarela dan dilakukan oleh lembaga keagamaan. Yang kedua itu masa awal sertifikasi halal tahun 1989 sampai 2014. Pada tahun 1989 lahirnya LPPO MUI, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia didirikan. LPPO MUI mulai mengembangkan sistem jaminan halal atau SJH sebagai standar internal bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikasi halal. Pada tahun 1994, sertifikasi halal pertama, MUI mulai menerbitkan sertifikasi halal berdasarkan hasil audit LPPOM MUI. Sertifikasi bersifat sukarela dan belum ada dasar hukum nasional yang mengaturnya. Selanjutnya itu ada regulasi terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan mengamankan pencantuman label halal bagi produk tertentu, tetapi belum menetapkan sistem sertifikasinya. Selanjutnya itu ada PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan mengatur pencantuman label halal, namun belum ada mekanisme sertifikasi oleh negara. Selanjutnya itu ada era penguatan regulasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal 2014. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau UU JPH menjadi tonggak sejarah utama mengubah sertifikasi halal dan dari sukarela menjadi wajib. Selanjutnya itu ada menetapkan bahwa produk yang beredar di Indonesia terus bersertifikat halal kecuali yang secara jelas haram. Selanjutnya itu ada lahirnya BPJPH. Undang-undang ini melahirkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH di bawah Kementerian Agama. Tugas BPJPH antara lain yaitu yang pertama menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal. Yang kedua itu melakukan registrasi, pembinaan, dan pengawasan. Dan yang ketiga itu ada bekerja sama dengan MUI untuk fatwa halal dan lembaga pemeriksa halal atau LPH untuk audit produk. Baiklah, saya akan menjelaskan alur proses sertifikasi halal hingga terbit SA. Yang pertama itu melakukan pendaftaran. Pelaku usaha mendaftar melalui sistem informasi halal atau SIhalal di situs resmi BPJPH. Data yang diunggah itu berupa data pelaku usaha dan produk, daftar bahan dan dokumen pendukung, misalnya sertifikasi bahan halal. Yang selanjutnya itu ada proses produksi, dokumentasi sistem jaminan produk halal atau SJPH. Yang kedua itu pemeriksaan dokumen dan oleh BPJPH. BPJPH memeriksa kelengkapan administrasi kesesuaian dokumen. Jika lengkap, BPJPH akan menetapkan lembaga pemeriksaan halal atau LPH yang akan melakukan audit. Selanjutnya itu ada pemeriksaan audit oleh LPH. LPH misalnya LPPOM MUI, Survei Indonesia dan lain-lain mengirim auditor halal ke lokasi usaha untuk yang pertama itu memeriksa bahan, proses, bagaimana proses di dalam produk itu atau proses dalam membuat produk itu. Selanjutnya itu adalah fasilitas produksi dan sistem jaminan halal. Selanjutnya melakukan wawancara dan observasi lapangan. Selanjutnya itu hasil audit dituangkan dalam laporan pemeriksaan halal. Yang keempat itu ada penetapan kehalalan oleh MUI. Laporan hasil audit LPH diserahkan ke Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Komisi Fatwa MUI mengadakan sidang fatwa halal untuk memutuskan status kehalalan produk. Selanjutnya itu yang terakhir hasil berupa penetapan kehalalan produk fatwa halal.
Selanjutnya itu ada penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH. Berdasarkan penetapan halal dari MUI, BPJPH menerbitkan sertifikasi halal atau ESA. Sertifikat diterbitkan secara elektronik melalui Si Halal dan dapat diunduh oleh pelaku usaha di akun Si Halal itu. Nah, selanjutnya itu ada masa berlaku dan pemeliharaan. Sertifikasi halal berlaku sekitar 4 tahun selama tidak ada perubahan bahan, proses, atau pemasok. Nah, selanjutnya itu ada pelaku usaha wajib menjaga sistem jaminan produk halal atau SJPH dan siap diaudit kembali jika ada perubahan. Nah, yang terakhir itu ada perpanjang sertifikat halal. Dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku habis melalui sistem yang sama Si Halal dengan melampirkan dokumen pembaruan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan peran BPJPH, LPH, dan Majelis Ulama Indonesia dengan proses sertifikasi halal di Indonesia. Yang pertama itu ada BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Lembaga utama pemerintah di bawah Kementerian Agama yang bertanggung jawab menyelenggarakan seluruh proses sertifikasi halal. Peran dan tugas BPJPH yang pertama itu pendaftaran sertifikasi halal, menerima dan memverifikasi permohonan dari pelaku usaha melalui sistem Si Halal. Yang kedua itu ada akreditasi lembaga pemeriksa halal atau LPH atau LP3H, menetapkan dan mengawasi lembaga yang melakukan audit halal. Nah, selanjutnya itu ada penetapan auditor halal, mengesahkan auditor halal yang direkomendasikan oleh LPH. Yang keempat itu ada penerbitan sertifikasi halal atau SH. Penerbitan sertifikasi setelah menerima petua halal dari MUI. Nah, selanjutnya itu ada pembinaan dan pengawasan. Membina pelaku usaha, LPH, dan auditor agar sistem jaminan halal berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada kerjasama dan regulasi. Menjalin kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri terkait sertifikasi halal. Intinya BPJPH adalah penyelenggara administratif dan regulator utama sertifikasi halal di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada LPH atau LP3H, lembaga pemeriksa halal atau lembaga pelaksana pemeriksa produk halal. Nah, lembaga independen yang ditunjuk dan akreditasi oleh BPJPH untuk melakukan pemeriksaan atau audit kehalalan produk. Contoh, LPH di bawah universitas atau lembaga penelitian. Selanjutnya itu ada peran dan tugas LPH. Yang pertama itu melakukan audit halal. Jadi yang pertama itu seperti memeriksa bahan baku, proses produksi, peralatan, penyimpanan, distribusi, dan fasilitas produksi. Nah, yang kedua itu ada menyusun laporan pemeriksaan halal. Nah, hasil audit dituangkan dalam laporan resmi yang diserahkan BPJPH dan MUI. Nah, selanjutnya itu ada menugaskan auditor halal. Auditor halal harus bersertifikasi dan disahkan oleh BPJPH. Nah, yang keempat itu ada memberikan rekomendasi teknis, menilai kesesuaian dengan standar sistem jaminan produk halal atau SJPH. Intinya, LPH atau LP3H adalah pelaksana teknis pemeriksaan dan audit lapangan dalam proses sertifikasi halal. Nah, selanjutnya itu ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, lembaga keagamaan yang memiliki otoritas dalam penetapan hukum kehalalan suatu produk. Yang pertama itu ada peran dan tugas MUI, yaitu melakukan sidang fatwa halal. Berdasarkan hasil audit LPH, MUI memutuskan apakah produk tersebut halal atau tidak halal. Yang kedua itu ada menetapkan keputusan fatwa halal. Keputusan ini menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal. Nah, yang ketiga itu ada memberikan pembinaan keagamaan dalam hal pemahaman hukum syariah terkait bahan dan proses produksi. Yang keempat itu ada memberi rekomendasi auditor halal, yaitu MUI berperan dalam pelatihan dan penetapan kompetensi auditor halal dari sisi syariah. Intinya, MUI adalah pihak yang menetapkan fatwa kehalalan produk berdasarkan hasil audit LPH. Hubungan kerja antar lembaga itu yang kalau untuk bagian tahap proses
pendaftaran itu lembaga yang berperan BPJPH. Uraian singkatnya pelaku usaha dan daftar sertifikasi halal. Nah, selanjutnya itu ada audit. Kalau di bagian audit pemeriksaan, lembaga yang berperan itu LPH atau LP3H. Uraian singkatnya melakukan audit lapangan dan menyusun laporan hasil pemeriksaan. Nah, tahap proses penetapan fatwa halal itu lembaga yang berperan adalah MUI. Nah, uraian singkatnya itu menetapkan status halal berdasarkan hasil audit dari pemeriksaan LPH tersebut. Nah, penerbitan produk halal. Penerbitan produk halal itu lembaga berperan itu adalah BPJPH, menerbitkan sertifikasi halal resmi berdasarkan fatwa MUI. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih tantangan terbesar usaha kecil atau UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Nah, yang pertama itu ada keterbatasan pengetahuan tentang proses sertifikasi halal. Banyak pelaku UMKM belum memahami prosedur, dokumen, dan syarat sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha UMKM kecil itu yang masih menganggap kalau sertifikasi halal itu prosesnya sangat rumit dan hanya perusahaan yang besar yang bisa mendapatkan sertifikasi halal. Padahal tidak. Nah, akibatnya mereka sering merasa prosesnya rumit itu dan hanya perusahaan besar yang bisa memiliki sertifikasi halal tersebut. Nah, solusinya bagi saya yang pertama, pelatihan dan sosialisasi. BPJPH dan pemerintah daerah perlu memperbanyak BIMTEK atau bimbingan teknik dan pendampingan halal bagi UMKM atau usaha kecil. Yang kedua itu solusinya konsultasi gratis, menggunakan pendamping proses produk halal atau PPH di daerah masing-masing. Yang ketiga itu ada akses online mudah. Pelaku UMKM dapat belajar melalui portal Si Halal atau kanal resmi Kemenag. Yang kedua itu ada biaya sertifikasi dan audit. Nah, beberapa UMKM itu menganggap biaya sertifikasi halal ini cukup besar, terutama jika melalui jalur reguler bukan Slabdikler. Nah, padahal banyak dari mereka memiliki modal terbatas. Solusinya, gunakan jalur Slabdikler untuk UMKM yang memenuhi syarat. Sertifikasi halal dapat dilakukan gratis tanpa audit LPH. Cukup dengan pernyataan pelaku usaha seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan PP Nomor 39 Tahun 2021. Nah, selanjutnya itu ada program subsidi atau fasilitasi. Manfaatkan program pembiayaan sertifikasi halal gratis atau sehati dari BPJPH, Dinas Koperasi, dan lembaga pendamping UMKM. Nah, selanjutnya itu ada pengumpulan dan validasi dokumen. Banyak UMKM kesulitan mengumpulkan bukti bahan baku dan dokumen pemasok yang menunjukkan status halal tersebut. Nah, apalagi jika bahan berasal dari pasar tradisional yang belum memiliki label halal. Nah, solusinya itu ada gunakan bahan sederhana dan lokal. Prioritaskan bahan yang sudah jelas kehalalannya atau tidak berisiko, misalnya tanpa alkohol, daging impor, gelatin, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu solusinya ada catatan dan dokumentasi proses produksi. Buat daftar bahan, supplier, dan tahapan produksi secara rapi. Nah, selanjutnya itu ada penerapan sistem jaminan produk halal atau SJPH. Nah, SJPH sering dianggap terlalu administratif bagi UMKM karena memerlukan pencatatan, pemantauan bahan, serta pengendalian proses produksi. Nah, solusinya gunakan format SJPH sederhana. BPJPH sudah menyediakan template SJPH untuk UMKM yang lebih mudah diisi. Pelatih internal, latih minimal 1 karyawan untuk menjadi penanggung jawab halal internal. Konsistensi produksi, jaga konsistensi bahan dan proses agar mudah memenuhi audit di kemudian hari. Nah, selanjutnya itu ada akses teknologi dan internet. Proses sertifikasi halal dilakukan secara online melalui Si Halal, sedangkan tidak semua UMKM memiliki akses internet yang baik atau kemampuan digital. Nah, solusinya fasilitas dari pemerintah daerah, Dinas Koperasi Kemenag daerah, dan perguruan tinggi dapat membantu proses input data tersebut. Nah, selanjutnya itu ada
Pelatihan literasi digital. UMKM perlu dilatih agar mampu mendaftar dan mengunggah dokumen secara mandiri. Nah, selanjutnya itu ada pendamping PPH lokal. Gunakan pendamping PPH untuk membantu pendaftaran online.